Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Azhara Alimudin dari kelompok 2 dari kelas 5B6 Manajemen, kelas Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren positif pariwisata, daur hidup destinasi pariwisata, dan turis art life cycle. Tren positif pariwisata. Pemerintah tengah bergairah memaksimalkan potensi wisata saat ini. Semangat ini menemukan momentumnya dengan lonjakan wisatawan mancanegara yang beriringan dengan peningkatan devisa ke dalam negeri. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata kian bersemangat karena berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, baik di tingkat Asia Pasifik maupun di tingkat dunia. Di antara penghargaan paling anyar adalah Travel Award 2017, Video Pariwisata Terbaik Dunia pada tahun 2017, Destinasi nomor 1 Dunia versi Trip Advision 2017 di Bali, dan Destination of the Year 2017 Asia Pasifik. Tak kalah penting, indeks daya saing pariwisata Indonesia menurut World Economic Forum juga naik. Dari peringkat 50 di tahun 2015 menjadi peringkat 42 pada tahun 2014. Dengan adanya tren positif yang diraih tersebut membuat Kementerian Pariwisata kian optimis target di perolehan 15 juta wisatawan yang telah dipatok pada 2017 dan menjadikan sektor pariwisata sebagai daerah devisa nomor 1 mengalahkan crude palm oil bisa tercapai. Dalam hal ini, pemerintah juga harus all out menarik kunjungan wisatawan mancanegara dengan berbagai strategi marketing. Dalam hal ini, branding, advertising, dan selling, seperti yang selama ini dilakukan. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja keras menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk menyambut lonjakan wisatawan mancanegara, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan lainnya. Hal ini penting agar wisatawan yang sudah datang tidak kecewa dan meluluhkan citra wisata di Indonesia yang sudah terbangun. Daur hidup destinasi pariwisata. Dalam pengembangan destinasi wisata, perlu diketahui posisi atau fase dari destinasi wisata tersebut. Hal ini karena pada setiap fase destinasi wisata memerlukan strategi pengembangan yang berbeda. Menurut Pitana dan Surya Dirta pada tahun 2017, tujuan utama penggunaan model siklus hidup destinasi adalah sebagai alat untuk memenuhi evolusi dari produk dan destinasi wisata. Destinasi pariwisata berjalan menurut siklum evolusi dan terdiri dari tahap pengenalan, pertumbuhan, pendewasaan, penurunan, dan peremajaan. Terdapat 7 tahap pengembangan pariwisata yang membawa dampak implikasi yang berbeda menurut model siklus hidup destinasi yang mengecu pada pendapat Butler pada tahun 1980. Yakni, yang pertama, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, daerah pariwisata baru mulai ditemukan, ditandai dengan sedikitnya kunjungan dan infrastruktur yang terbatas serta dampak sosial budaya dan ekonomi yang masih sangat kecil. Yang kedua adalah tahap keterlibatan. Tahap ini, sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan fasilitas pariwisata untuk wisatawan. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan dan mulai adanya promosi, kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal masih rendah. Dan masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Yang ketiga, tahap pembangunan. Investasi dari luar mulai masuk. Munculnya pasar wisata secara sistematis, daerah semakin terbuka secara fisik, dan promosi semakin intensif. Keempat adalah tahap konsolidasi. Pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah, dan dominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Yang kelima adalah tahap satganasi. Pada tahap ini berbagai faktor sudah terlampaui sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fase ini atraksi buatan mendominasi atraksi asli alami baik budaya maupun alam. Citra awal sudah mulai luntur dan destinasi sudah tidak lagi populer. Yang keenam, tahap penurunan. Wisatawan mulai tertarik dengan destinasi lain yang baru. Fasilitas pariwisata digantikan oleh fasilitas non-pariwisata. Kualitas destinasi mengalami degradasi.
kumuh dan fasilitasnya tidak berfungsi sebagai pengunjung aktivitas pariwisata. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah tahap pemulihan, merupakan inovasi dan pengembangan produk baru atau menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya alam yang sebenarnya. Tourism Area Life Cycle merupakan teori siklus hidup pariwisata yang dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980. Konsep siklus hidup area wisata atau yang lebih dikenal dengan Tourism Area Life Cycle merupakan konsep yang memiliki daya dukung untuk melihat kondisi pariwisata di suatu daerah. Tourism Area Life Cycle adalah model linear sederhana yang dikategorikan menjadi 6 fase, yaitu fase yang pertama adalah fase eksplorasi. Pada fase ini adalah fase di mana suatu daerah baru mulai akan mengembangkan daerahnya menjadi destinasi wisata. Fase yang kedua adalah fase keterlibatan. Fase ini merupakan fase di mana pengembangan destinasi wisata mulai serius dilakukan dan sektor pariwisata mulai dijadikan sebagai sumber pemasukan. Fase yang ketiga adalah fase pengembangan. Pada fase ini, pasar wisatawan sudah terdefinisi dengan baik. Kontrol dan keterlibatan masyarakat mulai berkurang akibat adanya campur tangan pemerintah pusat. Fase yang keempat adalah konsolidasi. Saat fase konsolidasi, pertumbuhan pariwisata mulai melambat. Pada fase yang kelima adalah fase stagnan. Fase stagnan ditunjukkan untuk destinasi yang berada pada titik jenuh. Fase yang terakhir, peremajaan. Ada dua kemungkinan jika suatu destinasi sudah terjebak dalam fase stagnan. Pertama adalah terjadinya penurunan atau declining, dan yang kedua adalah melakukan inovasi dan berhasil masuk ke fase peremajaan. Peremajaan dan inovasi adalah fase yang dibutuhkan untuk dapat bertahan setelah fase stagnan. Hal tersebut sangat bergantung terhadap perencanaan yang matang dan rencana aksi yang syarat inovasi dan adaptif. Terciptanya efek atau pengaruh positif dari bisnis pariwisata dibuktikan dengan adanya manfaat bagi masyarakat atau pemerintah setempat, yaitu dengan meningkatnya kondisi ekonomi daerah serta pendapatan warga setempat. Daur hidup destinasi pariwisata Indonesia berbeda-beda setiap provinsi akibat latar belakang perkembangan, perubahan lingkup wilayah, dan intensitas dan keberlanjutan penyelenggaraan event atraksi pariwisata yang berbeda dengan asumsi dan model. Siklus hidup satu atau beberapa destinasi pariwisata Indonesia tidak selalu positif vertikal, melainkan juga negatif vertikal yang diakibatkan oleh pariwisata, politik, dan alam. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.